Halo guys, kembali lagi di channel Hey Didot. Udah sekitar 6 bulan sejak gue pakai Pixel 6a ini sebagai daily driver gue, dan akhirnya gue memutuskan buat bahas Google Pixel 6a ini. Ya barangkali masih banyak teman-teman yang lagi ngincer HP ini karena harganya yang sekarang udah terjangkau banget, apalagi udah ada Pixel 7a, jadinya Pixel 6a ini udah turun harganya. Pixel 6a ini gue nitip beli sama belanjabos.com, penyedia just tip gadget legal nomor 1 Indonesia. Pelayanannya udah bagus banget dan transparan, detail, biayanya pun kita tahu, dan yang paling penting anti email ke begal karena nomor emailnya diregistrasi di Bea Cukai secara resmi. Nah, lanjut kita ke pembahasan Pixel 6a-nya aja ya. Seri A ini hadir sejak Google Pixel 3a ya, yang datang sebagai alternatif buat yang kepengen ponsel Google Pixel tapi dengan harga yang dipangkas. Nah, pemangkasan harga ini udah pasti berujung sama pemangkasan fitur, dan yang paling berasa ya prosesornya biasanya. Sebelum-sebelumnya itu menggunakan prosesor mid-range. Berbeda sama Pixel 6a ini, prosesornya justru sama kelas flagshipnya. Berarti logically ini worth it banget dong buat dibeli. Nah, kita bahas satu-satu ya. Warna Pixel 6a ini asik-asik. Konsep desainnya sama dengan Pixel 6 dan 6 Pro. Bahkan 7 dan 7 Pro jadi tetap kelihatan classy dan mahal kalau lagi mirror selfie. Dia punya 3 pilihan warna, yaitu charcoal, chalk, dan yang gue beli ini warnanya sage. Sama ya, sama konsep lebaran kemarin. Dari belakang HP ini kelihatan cakep dengan 3 tone color. Di bagian bawah warna utama dengan logo G di tengahnya. Kemudian garis hitam untuk lokasi kamera, dan bagian atasnya aksen pemanis dengan warna yang lebih terang dari warna utama. Overall gue suka banget, kelihatan simple dan elegan. Bodi belakang terbuat dari material plastik glossy dengan tepian membulat. Gue sarankan jika kalian beli case, cari yang transparan karena letak elegannya tuh ada di warnanya Pixel 6a ini. Biar lebih keluar aja cakepnya. Frame Pixel 6a ini terbuat dari aluminium dengan finishing doff yang bikin feel-nya pas dipegang jadi nggak licin. Menurut gue efek murah dari backdoor plastiknya tuh jadi keangkat lah karena aluminium frame ini. Sudut-sudut yang agak mengotak pada Pixel 6a ini juga menambah kesan elegan. HP-nya jadi berasa lebih panjang dan tegas. Pixel 6a ini cuma punya 3 tombol fisik ya, power button dan volume rocker yang penempatannya pada sisi yang sama di sebelah kanan. Agak repot juga buat yang terbiasa pakai tangan kiri ya. Ketiga tombol ini terasa firm tapi kurang empuk ya yang gue rasain. Nah, kehadiran audio jack-nya kali ini menghilang. Jadi harus puas sama koneksi TWS. Untung aja ada koneksi Bluetooth-nya yang udah versi 5.2 ya. Jadi pairingnya lebih cepat dan lebih hemat daya. Ya sebenarnya bisa aja pakai kabel karena disediain konverternya. Kaca pada layar Pixel 6a ini masih pakai Gorilla Glass 3 sama kayak Pixel 6a 5G tahun sebelumnya. Nah, bicara soal layar selebar 6,1 inch ini mempunyai resolusi Full HD 1080 x 2400 dengan PPI 429 density, yang mana ini cukup tajam. Layar ini juga udah support konten HDR10+. Gue cukup impress sama brightness-nya karena dipakai di luar itu cukup nyaman kelihatan meski kondisi di bawah sinar matahari langsung. Setelah gue cari tahu ternyata brightness-nya emang cukup tinggi, yaitu ada di 876 nits maksimal. Dan setelah lihat positioning-nya cukup kaget sih karena ternyata lebih terang daripada Pixel 6. Bahkan Zenfone 9 pun yang belum lama ini rilis resmi di Indonesia. Fitur cakep yang bikin Pixel 6a ini naik kelasnya adalah salah satunya under display fingerprint yang sekarang udah banyak ditemuin di smartphone mid-range. Cuman sayangnya ini nggak terlalu cepet. Bahkan ketika gue compare sama Samsung A54, ini kualitasnya ada di bawahnya. Kadang-kadang ini agak mengganggu ya. Selain itu ada haptic feedback yang vibrationnya terasa empuk kayak HP flagship. Ada juga fitur NFC, dual speaker stereo yang kualitasnya nggak bagus tapi juga nggak jelek. Lumayan lah ada bassnya dikit-dikit, jadi suaranya nggak kayak kaleng pecah. Baterai pada Pixel 6a ini cuma 4410 mAh, nggak nyampe 5000. Lebih kecil daripada pendahulunya, yaitu Google Pixel 5a yang baterainya sebesar 4680 mAh. Meski gitu, daya tahannya cukup bisa diandalkan sih buat dipakai seharian dengan pemakaian yang sedang-sedang aja. Kalau intens banget sih yang gue rasain ya sekitar setengah hari itu udah harus gue charge lagi supaya bisa tahan sampai malam hari. Speed charge
Chargingnya ini nggak berubah-berubah, cukup mengecewakan karena cuma 18 watt. Dalam sekali charge 0-100% sekitar 1,52 jam. Jangan harap ada wireless charging karena ini ponsel mid-range ya jatuhnya. Tapi meski berada di kelas mid-range, Pixel 6a ini dipersenjatai dengan prosesor flagship. Nggak kayak seri 5 tahun kemarin yang nggak jelas banget, yang justru kelas atasnya menggunakan prosesor mid-range. Ya, sejak seri A, yaitu Google Pixel 3a, 4a, 5a selalu menggunakan prosesor mid-range karena nilai jual Google Pixel itu adalah di optimalisasi OS-nya dan juga kamera. Selain prosesor Tensor generasi pertama, Google Pixel 6a ini ditandem dengan RAM 6GB. Gue ngerasa Pixel 6a ini udah cukup banget lah buat daily use. Android 13 berjalan dengan mulus banget pastinya, dan janji Google, Pixel 6a ini bakalan dapat upgrade sampai 3 tahun ke depan. Performa buat main game berat seperti Genshin yang seperti biasa berjalan pada settingan sedang aja. Gue mainin selama 1 jaman, Google Tensor ini bisa tetap berasa adem di tangan gue. Mungkin ini ya yang bikin Google Tensor ini ada satu level di bawah Snapdragon 8 generasi pertama. Performance-nya sedikit ditekan, tapi efek baiknya suhunya lebih stabil. Selain itu, dengan suhu yang nggak terlalu tinggi ini berdampak positif sama daya tahan baterai dan komponen lainnya. Gue agak setuju sih sama langkah Google kali ini, karena gue pribadi udah agak kapok buat hardcore gaming di HP. Main game di HP terus-terusan bikin performa baterainya cepet banget turun. Nah, sekarang kita beralih ke senjata utama Google Pixel, yaitu kamera. Berdasarkan People Choice yang diadakan MKBHD, Pixel 6a ini menyabat gelar smartphone kamera terbaik di akhir 2022 lalu. Apa iya? Mari kita buktiin aja. Secara hardware, kamera utama Pixel 6a ini dibekali sensor IMX363 yang juga digunakan pada Pixel 5, Pixel 4, Pixel 3, dan Pixel 2. Berarti secara teknologi hardware-nya udah 5 tahun umurnya. Kayaknya Google bener-bener mau nunjukin kemampuan AI dan software-nya ya. Secara hasil gue setuju. Emang hasil fotonya bagus banget. Warnanya natural, tajam, dan HDR-nya masih jadi salah satu yang paling gue suka. Dari kondisi cukup cahaya sampai low light. Cuma aja menurut gue ini sangat maksa karena di beberapa kondisi akhirnya kelihatan juga kalau AI sangat memegang peranan dalam hasil foto yang bagus tadi. Kita bisa lihat kondisi ini. AI-nya bekerja berlebihan supaya rambutnya kelihatan terang. Pada foto ini menggunakan night sight. Sekilas kelihatan bagus, tapi kalau diperhatikan lagi, pada bagian gelap terlihat sangat grainy dan kehilangan detail. Kalau ngambil foto tanpa menggunakan fitur portrait, natural depth yang dihasilkan juga nggak terlalu creamy karena sensornya kecil guys. Kualitas videonya punya stabilisasi yang cukup bagus, tapi nggak mempunyai detail yang baik pada kondisi low light. Ya gimana pun penilaian gue, hasil pemilihan dari banyak orang, HP dengan foto terbaik jatuh kepada Pixel 6a ini, bukan flagship puluhan juta di luaran sana. Nah, kesimpulan dari review Pixel 6a ini adalah dengan harga yang sekarang udah lebih murah karena udah ada Pixel 7a di pasaran, dibekali OS pure Android-nya Google, dapat update cukup panjang 3 tahun, pakai prosesor flagship, dan hasil foto yang bagus, layak banget buat dimilik. Selain itu, desainnya juga nggak pasaran. Keren, build quality-nya bagus, konektivitas lengkap, jadi menurut gue nggak perlu ragu lagi buat teman-teman yang emang lagi ngincer sama HP Pixel 6a ini. Buat link pembelian gue taruh di kolom deskripsi ya. Kurang lebihnya kita diskusi di kolom komentar aja. Dan jangan lupa subscribe and see you on the next video. Gue Didot, Chaps. Assalamualaikum.